Kita akan mulai dan mic saya tutup dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Bapak-bapak dan Ibu pengurus DPD se-Jawa Barat ya, DPD dan PD ya. Karena sudah ada yang berubah menjadi PD, ada yang masih DPD. Termasuk kami juga masih menggunakan nama yang lama DPW, belum PW. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim via virtual dalam rangka kegiatan diskusi atau saya anggap ya bincang santai lah ya seputar Zoom Cloud Meeting. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. sebelumnya silakan Pak Ketua untuk menyampaikan prakatanya. Ayo ngomong dulu. Sebentar. Halo. Ya, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi ini kita dapat bertemu walaupun lewat media Zoom secara virtual. Semoga kita semua anggota ITMI, pengurus ITMI dan keluarganya serta seluruh masyarakat muslim di seluruh Indonesia oleh Allah dilindungi, dijauhkan dari segala macam bencana. Kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, dan berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan ini dengan niat lillahi ta'ala. Kegiatan ini, sharing atau diskusi seputar Zoom ini, itu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Kalau bukan memberikan adalah memperkaya pengetahuan di antara kita. Pasti di antara kita ada yang sudah paham, yang baru paham, bahkan yang sedikit paham seperti saya. Untuk itu, mari kita coba untuk sharing, berbagi pengalaman, bertukar pengetahuan, sehingga pengoperasian media ini benar-benar kita bisa lakukan secara maksimal. Tujuannya diantaranya adalah untuk target puncak pada kegiatan pelaksanaan Muswil 5 ITMI Jawa Barat secara virtual. Harapan kita adalah ketika kegiatan berlangsung, ketika kegiatan Muswil itu berlangsung, kita tidak lagi meraba-raba, tidak lagi ngatog lah begitu dalam hal mengoperasikan fitur-fitur dalam handphone maupun komputer atau laptop untuk mengikuti kegiatan Muswil tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kita juga ingin mengetahui kondisi di masing-masing daerah sebenarnya begitu kan. Jadi para delegasi, para calon anggota delegasi Muswil itu kita sudah sebenarnya kita harapkan kehadirannya. Kita harapkan kehadirannya untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk mengetahui kondisi masing-masing daerah. Kondisi yang dimaksud adalah misalnya nanti ketika Muswil itu akan menggunakan media apa? Apakah akan berkumpul di satu tempat tertentu, para delegasi itu, atau misalnya dengan cara yang lain. Berdasarkan pengalaman kami dari DPW ITMI Jawa Barat saat ini, adalah bahwa kegiatan yang sangat panjang itu, yang mungkin durasinya tidak hanya 2 jam dan 3 jam, tapi kemungkinan akan berlangsung seharian. Sebenarnya kan itu kalau Muswil itu terjadi sekitar 3 hari, 2 sampai 3 hari. Akan tetapi kita persingkat, kita sederhanakan, yang nanti tatibnya atau tata tertibnya kita
diskusikan, kita sosialisasikan pada esok hari. Nah, itu nanti bagaimana teknisnya, bagaimana aturan mainnya, itu akan terbahas tuntas pada diskusi tata tertib atau sosialisasi tata tertib Musu 5 ITIMI Jawa Barat besok. Itu sebenarnya. Jadi tidak mungkin kalau berdasarkan pengalaman kita mengikuti kegiatan ini dengan menggunakan handphone. Di samping memang kemampuan daya baterainya yang sangat terbatas, juga akan sangat panas handphone itu. Jadi idealnya memang menggunakan laptop atau komputer PC. Dan idealnya lagi, eh, kami sangat berharap para delegasi itu untuk memudahkan koordinasi pada saatnya nanti itu ya berkumpul di suatu titik yang dianggap punya kualitas sinyal yang baik, daerah mana misalnya titiknya, lalu ada laptop atau komputer di situ. Itu bisa dilakukan di rumah salah seorang delegasi misalnya, atau kalau saya dengar misalnya di Kabupaten Sukabumi, itu akan berkumpul di tempat tertentu, katanya bisa di Basnas, bisa di SLB, atau di tempat yang lain. Nah, jadi itu bisa dikondisikan sebenarnya untuk memperoleh sinyal yang baik. Untuk memperoleh misalnya dari sekarang kita rintis, kita coba untuk beraudiensi, misalnya kalau yang terdekat minimal di SLB, seperti itu. Itu akan memudahkan sekali. Dan jangan dianggap atau kita menganggap bahwa kegiatan ini hanya kegiatan sepintas atau kegiatan sepele. Anggap saja kita mengikuti Muswil ini secara konvensional. Kalau dulu-dulu kan kita berangkat ke Bandung gitu, memerlukan beberapa hari. Hanya namun sekarang kita perlu waktu sekitar 1 hari penuh. 1 hari misalnya dari jam 8 sampai selesai. Seperti itu sebenarnya, sehingga Muswil ini tidak berkurang kualitasnya, tidak berkurang gairahnya walaupun dilakukan secara virtual. Itu yang kami harapkan. Jangan sampai di kemudian hari, misalnya gara-gara dilakukan secara virtual, kita menganggap kegiatan ini tidak kredibel. Kita menganggap kegiatan ini tidak konstitusional. Padahal kan sebenarnya kegiatan ini sudah direstui, sudah difatwakan oleh Majelis Syuro, dan sudah diberikan edaran pelaksanaannya oleh Ketua Umum, kan seperti itu. Sehingga tidak ada alasan bahwa kegiatan ini tidak konstitusional secara organisasi. Nah, sekarang tinggal kita, para peserta, para delegasi, mau tidak kita memaksimalkan diri kita, memaksimalkan waktu kita, dan memaksimalkan potensi pemikiran kita yang kemudian akan kita sumbangkan pada kegiatan Muswil itu nanti. Jadi tidak hanya dengar dan iya, tetapi seperti biasa, seperti konvensional, Muswil konvensional, boleh usul, boleh itu, dan boleh ini. Nanti hal-hal tersebut mungkin akan coba disosialisasikan oleh host kita, oleh ketua SC kita pada malam hari ini. Bagaimana misalnya untuk mengisi polling misalnya, bagaimana untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain. Itu seperti itu. Kalau kami nanti di sini, di Bandung, di Jawa Barat, di DPW, kami akan berkumpul pada titik tertentu dalam jumlah orang yang terbatas, tentu saja orang-orang yang memang harus hadir. Sementara yang tidak harus hadir akan hadir secara virtual. Dan kami akan menggunakan jasa seorang host atau operator orang awas untuk memudahkan. Nah, itu seperti itu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, akan berusaha seideal mungkin untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan segenap kemampuan yang ada pada kami, dengan segenap potensi yang ada pada kami. Nah, tinggal gairah daerah atau motivasi dari daerah-daerah. Saya belum bisa mengukur, belum bisa memastikan setiap daerah itu entah bagaimana pikiran mereka terhadap kegiatan ini. Kayaknya kurang hangat sepertinya ya, kurang
responnya itu agak kurang. Namun demikian itu belum berarti bahwa mereka akan abai pada kegiatan puncak di tanggal 26 nanti. Nah, mudah-mudahan saja kita saling memotivasi, saling mengingatkan di antara kita, di antara teman, agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan secara maksimal, secara tepat guna dan tepat sasaran, akan menghasilkan segala yang terbaik untuk masa depan ITMI Jawa Barat ke depan. Nah, sekedar pengantar, sekedar sekedar himbauan dari saya selaku Ketua DPW saat ini, itu seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini bisa menyapa, bisa memotivasi teman-teman kita yang tidak sempat hadir. Demikian, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketua. Ya, perlu diketahui oleh Pak Ketua yang hadir di sini ada 6 daerah ya. Bandung 3 orang, Kuningan 2 orang, Garut 2 orang, lalu Kabupaten Cirebon 1 orang, Kota Cirebon 1 orang, dan Depok 1 orang. Ya betul ya, ada yang belum ke absen, mudah-mudahan enggak ya. Ada yang izin ke saya malam ini nggak bisa hadir, itu utusan dari Ciamis karena sakit, tapi insya Allah besok bisa mengikuti. Nah, selebihnya daerah yang lain yang mendaftar itu ada 15 daerah, berarti ada sekitar 8 daerah lain belum respon. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan dibagi 2 bahasan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah penggunaan Zoom di handphone atau pengoperasian Zoom di handphone. Lalu yang kedua itu nanti di laptop. Baik ya. Untuk di handphone, saya akan coba konekkan handphonenya. Oke. Masuk tidak ya? Sebentar, saya konekkan dulu handphone sayanya ke perangkatnya. Oke. Terdengar ya Pak Happy? Terdengar tidak Pak Happy? Ya. Ini terdengar nggak nih? Ada terdengar, ada bunyi talkbacknya bunyi. Di sana jelas tidak terdengarnya? Jelas. Oke, baik. Oke, sorry. Baik, untuk penggunaan Zoom di handphone itu teman-teman sebelumnya juga bisa buka tutorial saya yang sudah saya buat, atau banyaklah sekarang bertebaran tutorial tentang Zoom ya. Seiring dulu saya membuat tutorial, alhamdulillah satu demi satu tutorial tentang Zoom itu semakin bagus. Jadi bisa melengkapi lah ya. Ya, namun di kali ini kita akan coba bahas mati. Nah. Baik. Ini ya, saya sudah hapus dan install ulang lagi Zoom-nya. Tidak usah dibahas lagi, harus dari Play Store bagaimana menginstalnya ya. Oke. Saya buka Zoom-nya. Di sini saya buka Zoom yang yang baru bergabung silakan gabung saja, tidak usah menyalakan mic-nya ya. Nanti menyalakannya ketika saat diperlukan saja. Di sini ada fitur Zoom yang belum join itu. Ada beberapa fitur ya.
Join meeting, sign up itu untuk mendaftarkan akun, sign in itu ketika kita sudah punya akun, dan ini kabelnya agak ini sorry ya. Join a meeting. Start or join a video meeting on the go. Parliament. Download pager. Join a meeting. Sign up. Sign in. Start or join a video meeting on the go. Parliament. Download pager. Join a meeting. Nah, ini untuk join meeting ya. Nah, di sini untuk join meeting ketika teman-teman sudah punya personal meeting ID atau PMI-nya ya. Tapi ketika teman-teman misalnya sudah punya link WhatsApp, link Zoom-nya, ini tinggal masuk aja. Misalnya saya buka yang sudah ada itu nah ini ya. Nah, ketika misalnya cepat, kita terlalu cepat deh. Kalau saya susah menangkapnya, kedengaran jelas, tapi susah menangkapnya. Kalau saya gitu. Oh, terlalu cepat ya? Ya, bagi saya terlalu cepat. Baik. Kita perlambat dulu. Aduh, ada yang masuk. Maaf Pak Heri, kalau bisa pakai Damayanti. Oke. Jika burung saya pindahkan ke Damayanti dulu ya. Bisa dengan dia ya? Ya, mau sebentar ya, saya ganti dulu ya. Anjir, udah timik ji. Ji, sudahnya hana ide nggak ide. Ini masang nggak ya bahasa-bahasanya ya, lupa lagi. Oke, ini dia. Nah, perlambat. Ajak-ajak tuh ya. Lagi. Bentar. Kecepatan ucapan kontrol ucapan 40% kecepatan ucapan kontrol ucapan 35% kecepatan ucapan WhatsApp app https://asmol.web.zoom.us/j/12456 link untuk pesan pesan suara 2 https://asmol.web.zoom. Nah, ini nggak terlalu cepat ya. Masih kurang Pak Heri, dilambatin lagi. Masih kurang ya. Waduh. 0%, 0 detik pesan Anda, pesan suara 33 detik, 19.51. Tutup dan tahan untuk pesan. Oke, maaf saya tutup dulu semua ya, soalnya itu ada background. Jangan live HD video meeting Zoom is link untuk kegiatan. Notifikat, ejak, ulangi ucap. Setelan talkback, 7 dari setelan text to speech. Kecepatan ucapan, lambat, cepat, teks ucapan. Itu yang di belakangnya ada musiknya tolong dimatikan dulu ya, saya lagi pegang handphone ini ya. 20% nada, kontrol pencari. 35% kecepatan ucapan. 50% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 45% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 25% kecepatan ucapan, kontrol pencari. Nah, cukup lah ya. WhatsApp app, link for on PDI, WhatsApp app, for on PDI, MUSYL for DPF, KGB, MUSYI. WhatsApp app. Oke, segini link untuk cukup ya. kegiatan nanti malam dan https://asmol2web.zoom.us/j/245431247 tanda tanya PWD sama dengan AKV 2 PKP HRTNJ DGXP RK0 OHFP. Link untuk kegiatan nanti malam dan besok. Begini ya, nggak terlalu kencang ya. HD video meeting. Baik. Link untuk kegiatan nanti malam dan besok. Baik. Oke, saya ulangi. Saya lanjutkan ya. Ketika kita sudah punya link atau PMI dari manapun, kita tinggal ketuk saja ya. Jadi teman-teman yang punya akun ataupun yang tidak punya akun pun
yang hanya menginstal di Play Store tapi malas membuat akun pun bisa join gitu. Misalkan ini saya di sini tidak di sign in karena di sini dipakai di laptop akun utamanya. Jadi sebetulnya bisa dua-duanya di laptop dan di handphone juga bisa. Cuman saya sengaja saya sign out dulu untuk praktek sekarang. Jadi kalau teman-teman yang susah bikin akun di Zoom, sign in di Zoom, sign out di Zoom ya, itu tidak masalah, bisa ya. Silaturahim nasyid kita. Tinggal HTTPS. diklik, Link untuk ke Join Our Cloud. Link untuk ke tinggal diklik linknya saja ya. teruskan ke tombol link untuk kegiatan nanti. Terus Join Our Cloud HTTPS. Oke. Titik 2. Link untuk kegiatan. Terus Join Our Cloud HTTPS. Nah, ini Titik diklik, 2 slash ya. slash. Buka dengan Some kolom 1 dalam grid 1 baris 2 kolom. Nah, Ketuk ini ada untuk dua mengaktifkan, pilihan. Ketuk dan tahan untuk Ada dua pilihan, buka dengan Chrome atau buka dengan Zoom ya. Atau sesuai dengan default browser teman-teman masing-masing, ada Chrome, ada yang lain sebagainya ya. Biasanya mengarah ke browser dan aplikasi. Artinya teman-teman juga bisa join di browser, melalui browser tanpa menginstal Zoom juga bisa sebetulnya. Hanya kalau join di browser itu terbatas, tidak bisa mengakses semua fitur-fiturnya. Saya akan bahas yang join lewat aplikasi saja ya. Yang join via browser mungkin teman-teman bisa cari di tutorial teman-teman yang lain. Begitu. Banyak tutorialnya. Baik. Zoom kolom 2. Ketuk Zoom. untuk Oke. Zoom meeting in progress. Zoom preparing mute and connecting. Heri Mujianto call over internet. Ketuk untuk mengaktifkan. Nah, di sini otomatis sudah masuk ke meeting room Zoom-nya. Karena meeting key-nya atau passcode-nya di sini saya nonaktifkan. Sebetulnya ada passcode-nya sesuai dengan yang disetting sama host ya. Namun saya nonaktifkan biar untuk mempermudah teman-teman. Akan tetapi di sini suara dari meeting room belum terdengar di handphone saya ini. Ya. Ini yang sering jadi permasalahan teman-teman di sini. Ketika kita baru join di Zoom meeting, itu belum otomatis terkonek suara dari meeting room. Nah, maka dari itu ada satu tombol lagi yang harus diklik, yaitu Call over internet. nah Ketuk untuk itu dia, mengaktifkan. call Firlandani. over internet. Ya. Atau teman-teman kalau susah cari bisa digeser-geser ya. Zoom meeting in live recording audio Oke. this start my feed share Geser terus ke participant kanan sampai more temu. button call over internet. Nah, ini Ketuk dia. untuk mengaktifkan. Call over internet. Itu harus diklik. Oke. Izinkan Zoom merekam audio. Izinkan tombol. Ini harus Ketuk untuk diizinkan mengaktif. karena saya baru di-uninstall dulu tadi Zoom-nya ya. Tolak tombol. Izinkan Zoom merekam. Izinkan tombol. Call over internet. Zoom. Heri Mujian. Unmute my audio. Audio now unmuted. Baik. Oh, oke. Unmuted. Cek. Mengaktifkan. Heri Mujian my audio. Ketuk untuk mengaktifkan. Oke, berarti saya disconnect dulu ya audionya ya. Unmute Heri Mujianto. Firlandani. Unmute my share participate more button. Clapping. Hot joy open pada disconnect audio. Zoom more button. Ketuk Ya. untuk mengaktifkan. Saya lanjutkan, maaf, memang Zoom seperti ini ya, distorsi akhirnya ya. Jadi ini audio punya yang di sini di disconnect dulu sementara. Tapi sebetulnya ini sudah masuk ya, anggap saja ceritanya ini sudah masuk ke handphone ya. Selanjutnya yang perlu dipahami di sini adalah fitur-fitur yang utamanya kita kuasai, yaitu adalah tentang mic atau mute unmute. Itu posisinya Audio disconnect chat. Ketuk untuk mengaktifkan. Heri Mujianto. Audio disconnect chat. Ketuk untuk mengaktifkan. posisinya di Heri Mujianto. karena ini disconnect,
Audio audionya disconnect harusnya tab. ini mic di Ketuk untuk sininya ya. call over internet. Heri Mujianto. Ini nanti saya nyalakan feedback lagi nanti ini. Oke. Intinya di sini di pojok kiri, kiri, ya betul, kiri bawah itu ada unmute my audio. Galaxy A6. Heri Mujianto. Audio start my video. Lalu Ketuk geser untuk lagi ke mengaktifkan. kanan ada video, ya. Jadi antara mic dan kamera itu berdampingan, ya. Share button. Ini Participants. share untuk Ketuk untuk mengaktifkan. Share participants. apa namanya Ketuk untuk mengaktifkan. membagikan. Share button. Nah, Participants. ini partisipan. Ketuk untuk mengaktifkan. More button. Ketuk untuk More. mengaktifkan. Nah, yang perlu diinikan di handphone tidak banyak menu yang perlu kalau kita sebagai partisipan ya, sebagai Pesan peserta watch app 3 sebagai Heri peserta Mujianto. rapat itu hanya satu di mic, dua di video. Mic itu mute unmute ya. Lalu berikutnya di video. Lalu berikutnya di sini. Current view Heri Mujian. Heri audio start mic share more button untuk mengaktifkan. Di Participants. partisipan. Zoom. Close tom. Partisipan Firlandani. kalau kita ingin melihat posisi orang lain Firlandani. ada berapa Heri gitu ya. Mujianto. Nah, Galaxy A search 1 Heri Mujianto Galaxy A6 Heri Mujianto Heri Mujianto host recording in process Firlandani Galaxy A6 Mi nah di sini Firlandani partisipan video ini audio fungsinya Indriani Askia salah satunya untuk Heri Mujian. misalkan kita ingin merename ya, merename nama kita kalau misalnya tidak tepat gitu ya. Nah, seperti tadi saya Share button namanya masih Galaxy Participants. A6. Ketuk untuk mengaktifkan Zoom. Heri Mujianto Galaxy A6 video off 2 dari 7 Nah, di sini Galaxy A6 ini kalau mau diganti tinggal diketuk ada rename di sini ya, di rename di sini. Rename 2 dari 2. Nah, Ketuk untuk mengaktifkan. rename ini untuk apa? Mengganti nama supaya dikenal oleh host dan orang-orang di dalam meeting gitu ya. Ini ada menu Raise hand 1 dari 2. di Ketuk untuk mengaktifkan. di sebelahnya ada raise hand itu untuk mengacungkan tangan, bisa dari sini juga ya gitu. Zoom. Zoom. Nah, ini fitur raise hand ini rekan-rekan semua, ketika kita ketuk maka otomatis nama kita nanti di dalam layarnya host akan loncat ke paling atas. Jadi nanti akan terpantau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu, nanti host akan lebih memprioritaskan biasanya seperti itu. Kalau orang yang mengaktifkan fitur raise hand atau mengacungkan tangan, si nama dia walaupun namanya terakhir misalkan di huruf Z misalnya Zainal gitu ya. Maka ketika dia mengaktifkan fitur raise hand, dia akan loncat namanya di paling atas dekat host. Diam. Awas tidur. Ya, seperti itu ya. Oke, itu di partisipan. Lalu berikutnya di fitur. Mati lagi. Ketuk untuk Maaf, ini button. jacknya Ketuk logor. untuk mengaktifkan. Apa itu Heri logornya? Start mic share more button. Oke, berikutnya setelah Participants. partisipan More adalah more. Clapping. Clap. Ini di more ada beberapa menu, namun yang sering dipakai itu adalah chat. Chat itu untuk menyampaikan pesan di dalam rapat, ya. Thumbs up tombol. Clapping tombol. Nah, ini clapping Ketuk itu untuk thumbs up, simbol-simbol ini ya. Cut tombol. Joy open note tombol. Pada chat. Oke, ini chat. Nah, chat di sini kita ketuk. Zoom. Close tombol. Ketuk untuk mengaktifkan chat. Mute notification tombol. Send to everyone. Oke, send Ketuk to untuk mengaktifkan. mau ke everyone artinya di sini ke seluruh partisipan atau diketuk nanti Everyone send it. Your text can be seen. Everyone tombol.
72. Everyone. Ketua Ini diketuk. Zoom. 72. Everyone. Indriani Askia. Oh, 2. ke siapa Desa Novanto. gitu. 3. Gede Hidayat. Tinggal diketuk 4 dari gitu ya. 15. Cynthia Cempaka Dewi. 5 dari 15. Nah, seperti itu Gede. tinggal D. dipilih Indriani. saja. Every. Oke. Zoom. Saya 72. pilih everyone. Everyone. Tombol. Your text can be seen by everyone. Kotak edit. Nah, ini Ketua untuk teksnya mengambil misalnya apa? Indonesian tombol. GT. T. D. E. A. S. Masuk. Send it to everyone. Mengedit. Your text can be seen by everyone. Kotak edit. Oh, Ketuk udah dan saya tahan kirim untuk tadi tekan ya. lama. Send, udah Opsi terkirim. pengeditan Nah, itu tersedia. Gunakan. Disembunyikan. Irlandani. Nah, itu adalah fitur chat, ya. Jadi itu yang intinya itu di situ. Yang pertama tadi adalah mic, mute, unmute, lalu geser ke kanan lagi ada video, ya. Nah, mematikan menghidupkan video. Lalu berikutnya yang sering dipakai itu tadi di partisipan untuk mengganti nama dan raise hand, ya. Atau raise hand juga ada di more. Hit share. Raise hand juga ada di more. Button. Nah, di sini. Clapping. Raise Biasa my ada hand. di- Meeting set. Nah, ini. Raise my hand. Betul. Ketuk untuk mengaktifkan. Jadi kalau kita ingin ngacung bisa ke more lalu digeser ke kanan sampai raise my hand atau ada di partisipan. Nanti paling atas ada nama kita. Nanti diketuk 2 kali ada raise hand sama rename. Nah, boleh dari situ untuk mengaktifkan raise hand. Nah, begitu. Soal. More. Button. Ketuk untuk Lalu mengaktifkan. yang terakhir ini ada kalau di visual itu ada di pojok kanan atas. Heri Mujianto. Leave. Tombol. Nah, Ketuk untuk mengaktifkan. leave Heri itu Mujian. untuk mengakhiri ya. Pojok kanan atas atau digeser-geser saja sampai misalnya Share. Button. maksudnya di-share, Verti. More. geser-geser ke kanan Current view terus is atau ke Heri kiri Mujianto. boleh. Leave. Record. Leave. Tombol. Nah, ini leave. Ketuk untuk mengaktifkan. Heri Mujianto. Nah, begitu ya. Baik, itu saja dulu lah untuk di handphone. Kita buka sesi tanya jawab dulu untuk di handphone dulu ya, silahkan. Mau bertanya untuk pembahasan Zoom di handphone. Halo, cek. Jelas ya. Cek. Pak Heri, halo. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Lanskap. Ya, silakan. Halo. Halo, Pak Heri. Ya, halo, sudah masuk, Pak. Silakan. Langsung bertanya. Baik. Ada yang disampaikan, Kang? Halo. Silakan, Kang. Oh, itu backsound-nya lumayan mengganggu ya. Ya, silakan. Sesi tanya jawab untuk di handphone dulu. Atau ada yang kurang jelas, atau ada yang mau menambah? Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, silakan Kang. Pak Heri, kalau untuk di handphone share screen itu caranya seperti apa Pak? Oke. Share screen handphone. Kembali. Tombol. Mengaktifkan. Sebetulnya fungsi share screen. Kang, ini posisinya lagi di luar ya? Itu backsound-nya. Heri Mujianto. Nah, udah mati mute. Baik. Untuk share screen di handphone, sebetulnya ini berlaku kalau kita jadi host atau jadi narasumber ya. Kalau tidak, sebetulnya tidak terlalu banyak dipakai, tapi bolehlah Heri Mujianto. kita bahas share screen di sini. Hit terbaru. Tombol. Heri Mujianto. Bentar. Leave. Tombol. Ketuk untuk mengaktifkan. Posisinya WhatsApp. landscape. Heri Muji. Share. Button. Nah, ini Heri share Mujianto. ya. Galaxy. Share. Button. Oke. Ketuk untuk mengaktifkan. Only the host can share in this meeting. Oke. Tombol. Nah, Ketuk kalau untuk ada mengaktifkan. keterangan seperti itu, only share Sorry. Only the host can share in this. Oke.
Only the host can share. Artinya di situ hanya host yang berhak untuk membagikan layar. Maka kan sama host berarti tidak bisa. Seperti ini kejadiannya, seperti tampilan ini. Oke. Only the host can share in this meeting. Tombol. Zoom. Share button. Nah, begitu. Ketuk untuk Jadi mengaktifkan. ini memang harus diizinkan dulu sama hostnya untuk share screen seluruh peserta atau peserta yang ditunjuk gitu, Kang. Tadi yang bertanya WhatsApp app Kang memeriksa siapa ya? pesan. Heri Mujianto. Heri Mujianto. Halo Pak Heri, nyambung nggak Pak? Ya nyambung Kang Sirwan ya. Oh iya, saya tadi yang nanya untuk share screen itu. Nah, supaya suara talknya itu bisa diperdengarkan itu harus dimasukkan ke mic lagi atau bisa terdengar nggak kira-kira Pak supaya biar talkback-nya itu kedengaran? Ya, saya ini dukan dulu. Harus harus di request dulu dari hostnya supaya bisa share screen. Jadi talkback-nya itu bisa diperdengarkan ya Pak ya? Ya, iya seperti ini bisa diperdengarkan. Mana ya, sebentar ya. Oke. Pesan WhatsApp app 4. Nah, oke. Coba di handphone saya yang belum coba. Saya juga ingin tahu nih, Kang. Share button. Ketuk untuk Ya, kalau di laptop kan memang sudah otomatis bisa didengarkan oleh partisipan ya. Nah, kalau untuk handphone kira-kira bisa terdengar nggak ya? Galaxy J7 Plus. Share button. Ketuk 2. Microsoft OneDrive. Microsoft Google Drive. Box. 2. Document. Webur. Bookmark. Screen. Camera. Screen. Share with bookmark. Ketuk untuk mengaktifkan. Screen. Bookmark. Screen. Ketuk untuk mengaktifkan. Notifikasi mulai menayangkan atau merekam dengan Zoom. Mulai menayangkan atau merekam dengan Zoom. Oke, bisa ini, Kang. Zoom. Share button. Jadi, share-nya setelah diizinkan sama host. Oke, nanti kita bisa melakukan share screen. Ketuk untuk mengaktifkan. Pilih screen. Screen. Ini screen diketuk. Notifikasi mulai menayangkan atau merekam dengan Zoom akan memiliki batal tombol. Mulai sekarang tombol. Nah. Muncul di atas. Navigasi ke atas tombol. Ketuk untuk mengaktifkan. Muncul di atas. Zoom 5, 4. Nah, seperti itu Kang Sirwan. Oh iya Pak. Screen ya. Iya Pak. Perboleh izin izin. Navigasi ke atas. Muncul Zoom 5, 4, 4. Oke, itu untuk share screen. Silakan yang lain. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang lain yang ingin bertanya seputar Zoom di handphone dulu ya, nanti baru kita ke laptop ya. Share button. Heri Mujianto. Cukup atau ada yang ingin menambahkan juga boleh dari pemaparan saya tadi barangkali kurang jelas atau ingin menambahkan boleh, silahkan. Dari pemaparan saya tadi dari mulai join. Halo. Ya, silahkan Kang. Masuk yuk, silahkan. Langsung bicara. Mana? Sudah halo kok hilang? Halo? Kayaknya sinyalnya nggak stabil tuh Pak Heri. Iya, iya. Dek. Cukup ya atau mau ada yang menambahkan boleh Pak Imam mau menambahkan?
Oke, kalau Voice tidak, disconnected. kalau kiranya cukup untuk Ini halo, ya halo. silakan Pak. Ini aja latihan polling. Sebentar belum Pak, untuk di laptop juga belum. Ya. Belum. Oh ya baik. Baik. Ya Kang Heri, untuk mute unmute itu susah diakses ya di handphone saya, kenapa ya? Bisa diakses. Oke, Harus kalau dimatikan dulu talkback-nya. Oh, Bapak pakai handphone apa? Berbagi wajah malaikat. Xiaomi Redmi 8. Oh, begitu ya. Ketika disentuh layar, ketika ini bunyinya apa? Oh, ini ada juga mute audio gitu ya. Ya, ada mute audio itu untuk mematikan. Kalau untuk menyalakan unmute my audio. Iya, siap. Itu ya. Siap. Jadi kuncinya mute my audio ya, itu untuk mematikan mic. Ya. Unmute my audio itu untuk menyalakan. Ya, diketuk 2 kali ya, Pak ya. Siap. Makasih Pak Heri. Baik. Ini dicoba Pak Heri ada kan nih? Ada Pak, bagus. Ada. Bagus. Nah. Ada Pak. Oke, coba ya semuanya saya tutup dari sini. Itu berarti silakan Bapak-bapak dan Ibu cari unmute my audio. Unmute my audio lalu diketuk 2 kali. Assalamualaikum Pak Yu. Waalaikumsalam Bang Payuna. Dani Pak Heri. Oke, ada. Nah, seperti itu ya Kang Dani ya. Siap. Makasih. Assalamualaikum Kang Heri. Salam, ya, lancar. Waalaikumsalam. Lancar, oke siap. Ya. Ya dari saya Pak Heri. Ya, silakan. Pak Heri. Ya, silakan. Gini, saya kan kadang-kadang masih meraba-raba. Seperti tadi ketika mau masuk itu, saya klik itu nggak dapat terus. Kalau biasanya kan langsung dapat tadi tuh enggak. Akhirnya saya menyuruh anak saya dulu Pak. Sebentar Pak. Oke Pak, ulangi Pak, boleh Pak? Iya, ini biasanya kan kalau saya udah masuk yang sudah dikirim itu linknya itu diklik itu langsung masuk ya. Nah tadi ketika mau masuk saya klik linknya itu nggak dapat Pak Erik. Akhirnya saya nyuruh anak saya baru bisa gitu. Oke. Kalau di WhatsApp begini Pak Parno. Iya. Oke, saya sambil praktek ya, sebentar. Saya harus keluar dulu dari Zoom sininya. Oke. WhatsApp app. Join our cloud HD video meeting Zoom is the lead. Ini kecil, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Kecil atau besar? Kecil ya. Oh nggak ada, malah sekarang nggak ada. Dekat. Ada apa? PPS 2 SPP. Link untuk kegiatan ganti. Zoom HTTPS. Link untuk kegiatan nanti malam dan besok. Join Zoom meeting Ketika kita mendapatkan link di WhatsApp, geser-geser aja Pak. Bapak digeser di WhatsApp sampai bunyi HTTP ya. Teruskan ke Join our cloud HD video meeting Zoom https://as02web.zoom.us/j/2454. Nah, Join our cloud itu diketuk Pak. Join our cloud h24. Nah, ini HTTP-nya diketuk. Buka dengan. Tadi saya ngetuk di situ tuh Pak. Saya klik di situ tuh nggak keluar ya. Kalau secara default Android harusnya
si link itu sudah menjadi ini ya, sudah apa? Sudah jadi satu. Apa artinya sudah mana link tidak berpisah sudah ini. Jadi ketika geser menjadi HTTP, ketuk 2 kali. Iya. Tuh ya. Rumusnya seperti itu. Atau kalau kesulitan cari linknya, Bapak nomor PMI-nya, Pak. Apa itu? 245-431-2470. Nah, Oh, ya. nomornya ya. Nah, nomor itu disalin atau dihafalkan boleh gitu ya. Oh ya. Nanti Bapak masuk setelah dapat nomornya, Beranda Bapak Warni, masuknya ke Zoom halaman ke 3 dari sini. 3. Layar aplikasi, halaman Bentar ya. radio edukasi. Mana Oh, Zoom? masuk ke Zoom ya. Mengaktifkan, Ya. tutup dan tahan untuk tekan. Masuk ke Zoom-nya. Iya. Bapak, Zoom-nya pertanyaan saya sudah punya akun atau belum? Belum. Oke, kalau belum gampang. Jadi ketika sudah misalnya tadi nomor yang 7 sekian tadi ya, 2 sekian yang akhirnya 70 tadi saya nggak paham. Itu disalin atau dihafalkan, ada 10 digit itu ya. Nanti Bapak buka Zoom-nya ya. Setelah terbuka Zoom-nya, Ya. Langsung join meeting, tombol keluar dari ini panjang. ada menu Untuk join a mengaktifkan. meeting. Keyboard ditampilkan. Oh, join a meeting ya. Join Ya. tombol Galaxy Amat join reset meeting index mengedit meeting ide kotak edit. Nah, ini meeting Tutup dan ID. tahan untuk tekan join tombol mengedit meeting ide kotak edit. Nah, meeting Tutup dan tahan ID, untuk tekan lama. meeting ID. Nah, di sini masukkan, Pak. Iya. Yang 10 digit tadi masukkan di sini. Ya. Ya. Lalu Reset meeting index tombol. geser Ketuk lagi untuk ke kanan. join with personal link name. Ketuk untuk mengaktif Galaxy A6 kotak edit. Nah, Your ini name namanya join tombol. Galaxy A6 punya saya ini diganti supaya partisipannya di dalam meeting room itu namanya tidak Galaxy A6, misalnya menjadi Heri Mujianto gitu ya. Setelah itu di-tab sampai join. If you tombol Nah, join tombol gitu. Klik nanti, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi ada 2 langkah. Yang pertama lewat linknya tadi diketuk. Iya. Kalau misalnya susah, itu PMI yang tadi yang 10 digit itu angka-angka itu disalin, lalu nanti Bapak buka Zoom-nya. Nah, setelah Zoom-nya terbuka, nanti cari join tadi ya. Masukkan nomor PMI-nya, lalu nama kita dan klik join seperti itu, Pak Parno. Keyboard disembunyikan. Iya. Gitu ya, Pak Parno ya? Iya, ya. Oke. Oke, sip. Beranda One. Baik, ada yang lain? Mungkin kalau yang digunakan itu hanya mute, unmute aja gitu ya. Kebanyakan dipakai ya Pak Heri. Ya, kebanyakan dipakai pasti mute, unmute, dan video paling sekali-kali lah ya kalau dibutuhkan gitu ya. Mute, unmute, sama raise hand. Ya seringnya memang betul, seringnya mute, unmute. Nanti untuk fitur chat, raise hand, itu sekali-kali ketika kita sesi diskusi, sesi tanya jawab, itu dipakai gitu. Siap, Itu Kak siap. Ani. Oke, masih ada untuk penggunaan Zoom di handphone? Kang Heri. Ya. Iya, mau nanya itu kalau yang notifikasi yang suara yang ting-tung itu tandanya apa ya? Itu kerjaan saya sebetulnya. Untuk memudahkan kita tunanetra ada yang masuk gitu. Sebetulnya secara default dari pengaturan host nggak ada itu. Kalau kita misalnya join gabung di orang awas di Zoom yang lain biasanya nggak ada. Gitu. Ini saya setting aja. Oh, biar ketahuan ada yang masuk atau enggak gitu. Ya, betul. Baik, makasih Kang Heri. Mengganggu nggak itu? Saya tanya. Enggak. Nggak mengganggu ya? Enggak. Itu notifikasi biar kita mudah aja. Oh, ada yang masuk nih, gitu. Tapi ketika nanti di hasil rekamannya nggak kok bersih, ketika di hasil recordingnya bersih, nggak ada. Bahkan di broadcast ke YouTube juga nggak ada suara ting-tungnya itu. Siap.
siap Kang Heri. Jadi kalau mau bertanya masuk ke partisipan dulu ya. Sebetulnya aturannya begitu Pak. Cuman kadang Ya. kalau kita yang belum paham tuh langsung nyalain mic aja gitu. Oh. Sebetulnya fitur raise hand dipakai itu diadakan itu untuk itu ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ya raise hand dulu diklik kan nanti nama kita naik ke atas tuh. Ya. Dekat host biasanya kalau tampilan saya yang hostnya yang tunanetra ya. Mungkin kalau secara visual saya belum tahu. Nah, ketika ini nanti kita akan mendapat perhatian lebih dari ada misalnya ada Pak Parno nih lagi raise hand. Ketika nanti setelah panelis atau setelah pembicara silakan Pak Parno untuk menyampaikan menyalakan mic-nya, baru dinyalakan mic-nya, begitu aturannya. Sebetulnya. Baik, kira-kira begini kalau dalam sidang yang manual, dalam sidang konvensional, kan orang suka ngacung tangan nih, pimpinan sidang, begitu kan dia bilang begitu. Nah, karena ini tidak manual, tidak konvensional, maka diharapkan daftar untuk ngomongnya itu pakai raise hand. Nanti sudah diketahui oleh host, oleh host, nanti disampaikan kepada pimpinan sidang bahwa si A mau ngomong diizinkan atau enggak, kan gitu. Itu kira-kira. Kalau kita misalnya semua mau ngomong langsung nyalain mic, itu akibatnya akan kredit, akan jadi tidak terdengar kemana-mana karena banyak suara. Jadi aturan idealnya seperti itu, raise hand dulu, sudah diizinkan silakan Pak Suparno atau silakan Kang Imam misalnya, baru sudah itu nyalain mic dan ngomong. Itu mudah-mudahan kita pada saatnya bisa praktekkan itu nanti. Oke, nah itu kalau kita hubungkan untuk muswil nanti ya, raise hand itu untuk mengacungkan tangan ingin menyampaikan pendapat nanti seperti itu ya. Jadi fitur-fitur yang utama itu harus kita kuasai Pak, Bapak Ibu semuanya. Mute unmute, stop start video itu ya, video. Lalu raise hand itu ada di partisipan di nama kita, diketuk 2 kali atau di more ya, di more nanti digeser terus nanti ada raise my hand. Nah, di situ ya. Jadi fitur sama satu lagi fitur yang sering pakai itu chat. Boleh menyampaikan pendapat lewat tulisan juga boleh gitu. Lewat tulisan di fitur chat tadi pilih mau di send-nya ke siapa, mau dikirim ke siapa. Mau ke everyone itu artinya ke semua, nanti semua bisa membaca tulisan kita atau ke host atau ke siapa gitu ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan jangan saling bertukar chat sesama peserta nanti ya. Jadi nanti ngobrol gitu jangan ya. Bahaya misalnya nanti Pak Parno ngechat Bu Sintia aja terus nanti ya. Gitu. Ntar cinta lokasi lah. Gitu. Tapi sebetulnya terpantau sama host sebetulnya. Pak ini Pak Parno lagi ngirim chat nih ke host gitu. Kepantau sama host. Tapi yang bisa memantau hanya host. Kalau yang lain nggak bisa. Baik, itu untuk di handphone ya. Cukup atau ada lagi pertanyaan untuk penggunaan di handphone? Halo Pak Heri, Assalamualaikum. Salam, silakan Kang. Ini saya Imam. Ya. Ini berkaitan dengan chat Pak Heri. Itu kan kadang kan Zoom itu selalu membacakan chat yang berjalan gitu. Apalagi kalau chatnya selalu jumlahnya partisipannya ratusan ya. Itu kan selalu berjalan tuh, chatnya banyak. Nah itu selalu membacakan. Itu kelemahan Zoom. Nah terus itu ada nggak untuk istilahnya untuk menghentikan itu gitu. Nah terus yang kedua berkaitan dengan masalah chat juga kan kadang kan dari host itu memberikan link absensi misalnya ya. Nah link absensi itu kan diposting di chat. Nah itu kalau lewat HP itu ada nggak bisa langsung diklik nggak di situ gitu. Masalahnya kalau di laptop itu kan kalau menggunakan NVDA itu kan
pakai add-on khusus gitu ya. Jadi supaya si link itu bisa di-copy di mana gitu. Tapi kalau di handphone, apakah bisa langsung diklik di situ linknya, link absensi itu, atau nggak bisa gitu? Saya sebenarnya belum pernah mencoba sih gitu. Begitu saja Pak Heri pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua, ketika ada host atau siapa yang mengirimkan link absensi misalnya ya, atau daftar hadir di lewat fitur chat, itu bisa kan dia berupa link ya. Nanti masuk ke chatnya, nanti digeser sampai chat list, ada apa aja. Nanti si HTTP-nya itu bisa langsung diklik, Kang Imam. Kalau di handphone ya bisa langsung diklik, misalnya nanti larinya ke Chrome, nanti bisa ke Chrome gitu. Nah, itu satu. Lalu berikutnya tadi solusi untuk agar talkback kita tidak membaca itu memang susah ya. Paling gini, solusinya saya juga dapat dari salah satu partisipan juga. Ketika biar Zoom-nya tidak berisik talkback-nya, di layarnya dimatikan. Itu Kang Imam. Jadi ketika kita sedang rapat, ikut mendengarkan gitu ya, kan kita lebih banyak ke audio ya, gitu kalau misalnya pakai handphone. Nah itu di si screen-nya dimatikan, gitu. Nanti kalau mau bicara tinggal dibuka lagi screen-nya gitu. Kan lagi sekarang handphonenya pakai fingerprint kan, tinggal banyak yang sudah pakai fingerprint, tinggal sentuh aja fingerprint-nya, nanti nyala screen-nya gitu. Seperti itu Kang Imam. Untuk pertanyaannya tadi. Ini satu lagi Pak Heri. Ya, silakan Pak Parno. Kalau kita sedang ya mengikuti misalkan ya rapat misalnya. Nah, kemudian ada WA yang masuk, itu bagaimana untuk memberhentikan itu supaya nggak mengganggu suaranya? Oh, tinggal disentuh aja layar bagian mana aja Pak, disentuh layarnya aja Pak. Oh disentuh aja ya. Disentuh aja satu kali layar, nanti akan berhenti nanti. Oke. Oke, baik. Yeah. Nah, kita selanjutnya sekarang sudah hampir 9:30. Akan coba menggunakan Zoom di ini ya, Zoom di laptop. Akan bahas menu-menu intinya saja. Bentar, saya pindahkan dulu NVDA-nya ke sini. Saya pindahkan dulu NVDA-nya ke screen reader saya. Oke, sorry. Ya, segitu cukup ya. 25. Baik. Pada prinsipnya sama ketika kita menggunakan Zoom di laptop ya. Untuk bagaimana caranya mendapatkan Zoom dan itu sebagainya, silahkan teman-teman cari di banyak tutorial ya. Sign up-nya bagaimana gitu sama. Ya, tapi kalau sudah punya akun baik itu data di handphone, di sign up, di sign in di login di laptop juga bisa. Itu bisa lihat tutorial lainnya. Tapi pada dasarnya menu utamanya seperti ini. Menu utamanya ada kontak, ada home, chat, meeting, sama setting ya di situ tadi ya. Nah, ini untuk berpindah dari menu ke menu, teman-teman bisa pakai Control Tab ya. Saya anjurkan nanti rekan-rekan di daerah pada saat pelaksanaan nanti kita berkumpul di hari H nanti, lebih baik biar handphone tidak panas karena seharian, menggunakan satu laptop di riung bersama di bertiga gitu ya.
bisa dibantu dengan speaker Bluetooth misalnya atau speaker apa nanti untuk mengeraskan suaranya kalau suara laptopnya kurang keras gitu ya. Gitu. Namun nanti ketika saat pemilihan misalnya ada sesuatu yang harus di-vote, nanti boleh masuk masing-masing, nanti kita host akan memberikan space waktu untuk teman-teman login per peserta nanti. Tapi untuk pelaksanaan sidang secara keseluruhan, kami menganjurkan masing-masing daerah berkumpul dalam satu ruangan menggunakan laptop atau komputer PC supaya handphonenya tidak demam gitu ya. Nah, ini untuk berpindah dari menu satu ke menu berikutnya di menu utama Zoom ini kita menggunakan Control Tab ya. Home, Chat, Meeting, Kontak ya. Kita bahas yang intinya saja ya. Nah, meeting di sini ke meeting. Nah, di sini ada ini yang sering dipakainya. Oh, bukan di meeting. Nah, di home sini. Di home sini ada menu join. Ya. Saya lupa ini jarang ini. Mana ya? Ada menu join. Join itu di mana kok saya lupa malah ya. Grogi ini doh. Bisa di share screen nggak Pak Eri? Oh, nggak masuk itu suaranya? Nggak, jauh. Oh, suaranya nggak masuk ya. Oke, sebentar. Share audionya gitu. Suaranya tidak masuk. Oke, thank you Kang Imam. Nah, ini punten. Saya ngangge Damayanti Pak Eri. Aduh, di laptop abi tengisal Damayanti Pak. Oh, siap. Saya tidak bersahabat dengan Damayanti. Aduh, padahal enak tuh Damayanti ya. Pak Haji Uwut ngartos, nanti kirang ngartos. List. Setting button. Ini kurang cepat, kurang lambat? Meeting controls window. Cukup Pak Eri. Setting button. Bagi Cukup saya. lah Pak Eri. Atau saya lambatkan lagi lah ya. Rate 20. Oke. Nah, ini karena saya lagi di meeting, jadi menu joinnya nggak ada ini. Jadi menu joinnya itu ada di home ya teman-teman. Di home itu pada prinsipnya sama seperti di handphone tadi. Ya, begitu kita masuk ke itu. Ketika kita masuk klik menu join itu nanti di situ ada bisa masukkan link yang HTTP tadi atau masukkan nomor PMI. Jadi link tadi di copy ke situ atau nomor PMI yang 10 digit tadi ya. Sama ngisi nama juga. Nanti setelah ngisi nama tinggal klik join gitu ya. Prinsipnya seperti itu, sama dengan di handphone. Hanya kita menggunakannya di laptop. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, setelah join kita akan masuk ke Meeting controls row. Meeting sini ya. Nah, di sini menu-menunya sama juga seperti dengan di handphone. Mute current. Cuman di sini nanti teman-teman saya akan inikan yang penting saja ya. Stop share left. Mute audio set mute. Nah, ini mute ini untuk speaker ya. Mute ini posisi speaker saya lagi nyala. Maka kalau ingin mematikan di enter. Nanti akan audio mute unmute currently muted alt audio unmute current mute currently. Nah, barusan saya enter mati kan ya.
Nanti akan, nah Mute. si mute ini akan berubah menjadi unmute ketika speaker kita mati. Nah, begitu ya. Audio settings drop. Nah, ini audio setting, ini untuk mengatur apa speaker mikrofon kita. Kalau mau ada mikrofon yang lain, mau pindahkan speaker Bluetooth, itu bisa di sini ya pengaturannya ya. Start video left. Nah, ini start atau stop video di sini. Oke, tadi shortcutnya, sorry saya lupa, shortcut untuk mute unmute itu untuk di laptop teman-teman tekan ALT plus A ya, Alt A itu untuk mematikan dan menghidupkan speaker. Lalu berikutnya untuk menyalakan dan mematikan kamera video itu adalah ALT plus V ya. Video settings drop. Di video setting untuk menyeting video. Sentinel security drop down button. Open Kita yang sering dipakai saja ya. Open participants. Nah, ini untuk open partisipan, ini melihat partisipan. Shortcutnya ALT plus U. Lalu more options for polls button. New share left, pause share left, annotate button. Remote control but more drop down. Sering dipakai saja ini karena ini fitur-fitur host biasanya jarang ada di partisipan biasa. More drop dock, stop share left parent. Mute currently. Nggak muncul. Audio start video. Berikutnya tadi ada chat ya, karena di sini nggak muncul lagi share screen. Chat itu shortcutnya ALT plus H. Itu untuk chat. Sama cara kerjanya seperti di handphone, seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu untuk fitur raise hand, teman-teman di laptop tekan ALT plus Y. Karena saya lagi jadi host, jadi nggak muncul di host. Gitu ya. Jadi itu yang utama itu teman-teman. Mute unmute, shortcutnya ALT plus A. Video ALT plus V. Untuk mengecek partisipan itu ALT plus U. Chat ALT plus H. Ya, dan raise hand ALT plus Y. Begitupun juga untuk menurunkannya ya. Jelas itu satu shortcut itu untuk dua fungsi ya, menghidupkan dan mematikan atau ngacung dan turun gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan yang penting untuk penggunaan di Muswheel nanti, penggunaan Zoom di laptop. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Maaf, satu lagi Pak Heri, untuk menyalakan video itu Alt V. Ya, ALT plus V tadi saya. Iya. Itu Kalau juga untuk mematikannya juga sama. Mengangkat tangan ya Pak ya? Ya betul, untuk mengangkat tangan Pak. Iya betul. Mengangkat tangan di laptop. Ya. Ya, mohon maaf. Untuk shortcutnya nanti mohon di-share aja di grup ya Pak Heri. Biar hafal gitu. Oke. Nanti bisa di-share ya. Atau Kang Imam kalau masih punya, bisa di-sharekan juga Kang Imam ya. Masih punya yang dulu. Nanti saya cari dulu Pak Heri. Saya juga cari. Tapi kalau enggak, sebetulnya di settingan sini. Di setting. Zoom row. Setting button. Nah, oke, di setting sini ya. Teman-teman bisa lihat di laptop di setting. Settings window. Oke. List general select. Nah, ke bawah cari keyboard. Videos, audio, shares, chats, background, recorded profile, feedback, keyboard shortcuts selected. Nah, ini dia keyboard shortcut. Di enter. Keyboard shortcut. Oke, di enter lalu tab. Learn more, enable global keyboard shortcuts table. Nah, ini berupa tabel dia. Navigate among, change focus. Tinggal ditelusuri, tekan Ctrl plus Alt, panah kanan, panah kiri, panah bawah gitu ya. CTRL plus Alt plus Shift, shortcut button. Tuh kan. Ya. Bisa dipelajari situ, tapi nanti kalau misalnya saya masih ada menyimpan tulisan itu saya share lagi deh. Pak, maaf kalau kalau setting di laptop atau di komputer itu di mana Pak nyarinya? Di ini Bu, di tampilan Zoom sebelum joinnya Bu ya. Nah, di sini kan ada
di home Bu ya. Bu Video set secure open part more option polls button new share sebentar. Zoom row 1 column Sini Bu. tab meetings tabs contacts home tab selected check. Oke, di home Bu ya. Heeh. Di home Ibu terus tekan tab atau shift tab boleh sampai dapat setting. Oh, oke. Setting button. Nah, ini dia setting, oke? Heeh. Nah, setelah dapat nanti di enter lalu cari apa yang mau disetting gitu Bu ya. Tadi misalnya kita mau lihat shortcut tadi, Pak. Oke, sorry. Setting button. Setting dibuka. Settings window. Lalu panah bawah. List general. Oh, kan ini begitu di setting kan di enter. Tab dulu sekali sampai bunyi list Bu ya. Oh, list ya. Oke, lalu panah bawah cari keyboard shortcut. Video, audio, shares, chat select, background and filter select, recording selected, profile select, statistics selected, feedback selected, keyboard shortcuts selected. Nah, Oh, ini. oke. Keyboard shortcut, oke. Nah, nanti di enter. Lalu Learn more, enable tab. global shortcut. Lalu setelah tab panah bawah. Oh, sorry, tab lagi Keyboard sekali. shortcut. Sampai bunyi keyboard shortcut lalu panah bawah. Navigate among Zoom pop-up windows. Description. Menelusurinya pakai ini, pakai shortcut tabel Bu ya. Pakai shortcut tabel ya, Pak. Ya, Oh, iya, Pak. Control Alt panah kanan kiri atas bawah ya. Kontrol. Oh, oke, Pak. Sip. Makasih, Pak. Siap Bu. New share left parent. Lanjut yang lain. Zoom row 1 column meeting control. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Misalnya itu maksudnya tombol setting untuk mencari shortcut itu hanya berlaku di Zoom aja, di aplikasi lain, atau berlaku juga Pak kalau misalnya kita mau mencari shortcut di Word atau Excel, Pak? Oh, enggak, ini di aplikasi Zoom Bu, karena dia sudah ada apa secara Menu default di dari Zoom. settingannya adanya di Zoom. Oh, baik Pak. Iya, makasih Pak. Jadi untuk tiap-tiap settingan shortcut masing-masing aplikasi tergantung pabrikannya menyediakannya seperti apa gitu Bu. Baik, makasih Pak. Iya. Lanjut. Ada yang menambahkan juga boleh. Ya. Kang Heri mau nanya. Kalau di laptop saya ada Zoom meeting, di situ kan di grup admin-nya kan ada linknya tuh di share di situ. Bisa nggak masuk dari situ HTTP-nya? Bisa. Bisa ya pakai Zoom meeting ya. Maaf dari WhatsApp web di situ kan ada di sharing ya, linknya tinggal di situ bisa masuk ke Zoom-nya. Bisa. Pada prinsipnya gini. Prinsipnya gini Kang. Link itu bisa kita dapat dari mana saja, dari WhatsApp, dari Telegram, dari email, dari Messenger bisa. Gitu. Langsung masuk ke Zoom ya, walaupun di laptop juga bisa begitu ya. Bisa. Oke. Makasih, Pak. Cuma memang Pak, kalau kadang kan kita mengklik link itu kan dari WhatsApp ya. Nah, itu kan biasanya langsung masuknya ke webnya gitu. Tapi memang biasanya ada option gitu. Ada option kita mau bukanya pakai apa. Kadang itu ada bukanya pakai Zoom atau pakai web browser yang kita pakai gitu Pak. Nah, terus kalau lebih enak sih pengalaman saya sih lebih praktis pakai copy paste gitu. Jadi kita paste linknya, nanti kita masuk ke Zoom-nya, langsung masuk ke join button, nanti kita pastekan di situ di meeting ID-nya gitu. Lebih enak kayak gitu sih kalau lebih enak kayak gitu, lebih langsung masuk ke aplikasinya gitu. Kalau itu kan muter-muter dulu, kadang tuh ke web dulu gitu. Kadang gitu. Terus siap. Oh, enak Bapak Imam ya. Iya, siap. Ada prinsipnya sama seperti di handphone tadi, ketika kita buka linknya nanti akan kalau handphone open with gitu ya. Tapi kalau Zoom itu kan lari dulu ke web, nanti dia akan join meeting with Zoom atau dengan web seperti itu. Ya gimana enaknya lah, yang penting prinsipnya nyampe pada meeting room-nya gitu. Cuma kalau pakai web ada fitur-fitur yang apa ya? Ada fitur-fitur yang kurang gitu di situ Pak. Jadi lebih enak pakai aplikasi gitu. Jadi pengalaman ada sih temen gitu. Kalau kan dia nggak install Zoom di laptopnya tuh pakai web, kameranya nggak mau nyala gitu. Tapi pas diinstal aplikasi Zoom-nya dia mau baru kameranya nyala gitu.
gitu. Baik. Berarti kalau pakai laptop paling awal setidaknya terinstall aplikasi dulu. Ya lebih enaknya sih pakai aplikasinya gitu. Oke, nanti saya kirim di inilah aplikasinya bagi yang belum punya. Nanti akan saya kirim di grup WhatsApp Muswil Jabar Muswil 5 nanti ya. Biar mungkin teman-teman di daerah yang belum punya silahkan di ini biar nggak usah lah harus download ke webnya. Oh ya, saya Pak Heri. Ya, silakan. Kalau di laptop itu terkadang kan ada yang kamera depan, ada kamera belakang ya. Pernah satu waktu saya menggunakannya itu kamera belakang. Jadi pas dipoto, jadi yang kelihatannya itu belakangnya aja gitu ya Pak ya. Itu kira-kira ada enggak shortcutnya untuk biar berbalik kamera depan gitu? Shortcutnya apa ya Pak? Lagi yang jelas di sini Pak di Pause to annotate, but remote pull more option, open security video settings, drop down button. Video setting sini Pak. Menu, integrated webcam checked. Choose virtual background. Choose video filter. Baik di sini Choose nanti akan integrated muncul apa kamera depan kamera belakangnya di sini nanti. video settings, integrated web. Di video setting nanti ya Pak ya. Choose video settings. Iya Pak. Itu nanti kebetulan laptop saya hanya laptop satu kamera jadi nggak muncul. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Coba nanti di ini aja di oprek di video setting. Video setting ya Pak ya? Ya video setting. Tapi harus join dulu, harus di ini harus masuk ke ini gabung dulu ya. Ya, harus di dalam meeting room dulu. Iya, baik Pak. Oke, ada lagi? 21:40. Oh, masih siang. Ada lagi tidak? Untuk penggunaan Zoom di di laptop atau di PC. Jadi nanti akan kita sering pakai pada saat pelaksanaan nanti karena kita dari pagi sampai menjelang sore nanti di depan laptop. Kecuali pada saat pemilihan nanti kita arahkan ke handphone masing-masing supaya nanti suaranya sesuai dengan ini masing-masing gitu ya. Begitu. Ada lagi tidak? Kalau ini Pak Heri, kalau misalkan ada di salah satu PC gitu ya, itu audio mikrofonnya terasa kurang dekat gitu. Maksudnya itu di settingnya di mikrofon Zoom atau di mikrofon yang mikrofon dari PC-nya gitu? Oh, audionya kurang dekat ya. Itu mah bukan di Zoom-nya. Maksudnya gini, audionya kurang sensitif gitu Pak Heri. Gitu. Oh, itu biasanya pengaruh mikrofonnya. Oh, ada settingan di Zoom-nya. Kang Imam kalau ini bisa kunjungi coba di YouTube carinya podcastnya Muhammad Gagah yang dari Jakarta tentang settingan Zoom ada tuh di situ. Oh gitu, jadi ada settingan mikrofonnya di situ Pak Heri. Dia lebih ke bukan mikrofon, lebih ke cenderung ke seperti Zoom kita ini yang sekarang ini agak jernih kan dibandingkan dengan Zoom yang lain. Ini ya settingan lebih ke settingan audio. Tapi nggak tahu kalau saya belum pernah dengerin semuanya sih. Jadi apakah ada punya atau enggak? Oke, nanti dicek Pak Heri. Ya, di podcastnya Muhammad Gagah ya. Iya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oh, kirain mana. Tata cara polling Oke, kalau tidak ada, yang ada kan kita coba simulasi polling dulu ya.
Simulasi polling kalau tidak ada, saya stop dulu share screen-nya. Your security menu button. Pindahkan dulu ininya ya ke biar tidak berisik. Saya pindahkan dulu. Ini lagi. Apa? Kenapa? Duh. Baik. Tadi kita sudah membahas tentang penggunaan Zoom di handphone, penggunaan Zoom di laptop. Bila mana masih belum puas, bukan puas atau ya, masih ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut di WhatsApp grup atau bisa japri juga boleh, ya, japri ke saya atau mencari informasi di luar sana. Banyak teman-teman tunanetra yang jauh lebih mahir, insya Allah banyak ya, gitu. Silakan, ya, kami membuka yang pada prinsipnya rekan-rekan semua bisa. Nah, sebelum berakhir kita akan coba tes polling ya. Ini tes polling saja ya. Nanti ini untuk simulasi ketika kita pemilihan ketua nanti ya. Gitu. Kita akan coba polling. Ini uji coba ya, uji coba. Nanti di layar teman-teman akan muncul pertanyaan, silakan dipilih dengan geser-geser, pilihan itu nanti diketuk, lalu setelah itu geser lagi sampai untuk mengirimkannya ke submit, ya. Seperti teman-teman mengisi formulir di Google Form seperti itu ya. Ya, nanti akan muncul pertanyaan, lalu pilihannya apa, dan terakhir geser sampai submit. Nah, gitu ya. Ini pertanyaannya belum saya edit, masih dengan simulasi pengurus kemarin, tapi tidak masalah lah ya. Gitu, karena ini hanya latihan saja rekan-rekan ya. Oke, siap-siap ya. Perhatikan, pastikan handphonenya nyala dulu ya. Handphonenya nyala dan maksudnya layarnya nyala gitu ya, nggak dimatikan layarnya ya. Nah, kita akan tampilkan pertanyaannya. Silahkan. Oke, silahkan dijawab. Silahkan dijawab, digeser-geser, cari pilihannya apa. Pilihannya apa, setelah itu di-submit. Masih belum semua, baru 42%, yang lainnya belum vote ini. Belum setengahnya. Ya, yang belum vote silahkan digeser-geser pertanyaannya tadi apa, lalu pilihannya diketuk 2 kali ya, pilihannya A, B, atau C, bukan ABC itu ya, berupa kalimat ya. Lalu setelah diketuk, geser lagi sampai bunyi submit. Nah, baru 50%, baru setengahnya. Ayo, silakan, tapi jangan sambil ketawa-ketawa ya. Baru 57% yang Tapi atasnya. Oh, nggak tahu Pak, nggak muncul namanya Pak. Yang resultnya di sini yang munculnya. Dan Dentina Ruby itu ya, tadi. Enggak, maksudnya hasilnya di sini tidak berupa orang yang langsung Oh, hasil. iya. Jadi akan ketahuan di sini objektivitasnya gitu. Sangat ganteng dah.
Yang sudah vote boleh menyalakan mic-nya. Sangat Yang sudah vote. ganteng. Pertanyaannya hebat ya. Nah, jadi pollingnya tertutup ya Kang Heri ya? Iya. Tidak Tapi tahu nanti siapa hasilnya, yang ya. hasilnya bisa nanti hasilnya ini masih 50% Bisa, ya. emang bisa 47. ditampilkan nanti hasil keseluruhan gitu kan, Bisa tanpa menyebut ditampilkan. nama gitu, tanpa menyebutkan si A pilih apa gitu kan. Iya, betul. Baru 64% masih ada sekian orang lagi yang belum vote. Di vote aja, nggak usah grogi. Ya, nggak usah grogi. Kurang ganteng sedikit cantik. Awas yang dari Depok salah ngetik. Atas Pak Heri, atas. Belum, baru 64%. Di sini ketahuan. Kalau belum selesai, belum 100%, dari jumlah partisipan sebenarnya bisa diselesaikan, cuman ini apakah terkendalanya apa yang belum bisa, yang belum vote ini. Mungkin pertanyaannya menyesuaikan mingguan kali. Iya. Pak Heri. Pak UU berhasil tidak Pak UU? Iya Pak UU, kemana nih Pak UU? Buat nundutan. Ya, yang sudah poll tolong dinyalakan mic-nya ya. Mungkin yang ini Heri yang belum berhasil, mungkin ada kendalanya apa, bisa ditanyakan di sini. Oke, boleh. Yang belum berhasil dinyalakan juga semua deh ya. Bermasalahnya di mana? Tapi kedetek ya, saya mencoba itu terdetek oleh Talkback atau CSR atau apa sebagainya. Iya, terdetek Pak. Kedetek ya. Di komputer juga kedetek kok sama si JOS atau NVDA. Kedetek ya. Itu kalau ke back gimana Pak Heri? Kenapa? Kalau misalkan ke pencet back gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya pertanyaannya bisa ditampilin lagi enggak gitu. Oh, biasanya dia akan tetap di layar partisipan biasanya, di layar di meeting room-nya. Iya. Ya, selama maksudnya barangkali ada kendala yang dari teman-teman yang kepencet back atau gimana gitu. Maksudnya saya tanya itu tuh gitu. Baik. Gimana rekan-rekan yang tidak dinyalakan mic-nya, apakah kesulitan atau bingung memilihnya? Atau jadi itu juga bingung memilih kayaknya. Kayaknya takut tersaingi kayaknya itu tuh. Gitu Pak. Tadinya pertanyaannya dikira Pak Happy lebih ganteng. Oh. Itu kalau salah untuk memilih setelah disubmit gimana ya Pak? Ya sudah terkirim wassalam. Tidak bisa diperbaiki. Nggak bisa diulangi, sudah. Nggak bisa diulangi ya, sudah tercoblos ya. Ya sudah tercoblos. Gitu. Emang pemilihan elektrik itu emang seperti ini, cepat hasilnya sebetulnya. Oke lah, karena ini saya nggak tahu ini yang lain, kita selesaikan saja ya. Pak UU kemana Pak UU? Udah belum ya? Yang belum ini Pak UU, Pak Harmonis, Pak Harmonis. Parno. Mungkin ya. Pak Harmonis, Pak Parno, Bu Cynthia, kesulitan tidak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oh, ya. Oh, sudah, beliau mah sudah. Bu Cynthia mah langsung connect. Langsung. Komode eta perempuan langsung nya cenah kita. Oke, saya akan tampilkan resultnya. Oke, saya akhiri dulu pollingnya. Ketika saya akhiri, di layar muncul apa di sana? Hilang layar di teman-teman berganti tidak? Ayo foto Pak Heri baik Pak. Tidak Pak, tidak berganti Pak. Belum berubah. Oke. Hanya 9 yang vote di sini, ternyata 9 orang. Dari berapa orang? Dari 15. Wah, GoFood berarti itu masuknya ya? Iya.
Nah, saya akan share hasilnya. Ini ada nih. Wih, dapat 6,6. Berarti sah Pak Heri gantengnya. Sangat ganteng, sangat ganteng. Iya, sah sekali, Pak. Berarti Pak Heri sangat ganteng gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu pisan ya. Sah itu. Kurang sedikit cantik aja ya. Pak Heri. 6, sekian. Hiburan aja untuk menghibur ketua wilayah. Kalau 66% itu udah menang itu, udah jadi bintang. Udah 2/3 kan. Udah lebih dari 50% dia. Menang mutlak gitu mah Pak. Mutlak. Ya seperti itu. Jadi hasilnya pun bisa diketahui sama teman-teman ya. Jadi tidak harus repot menghitung suara 1 sah, suara 2 sah. Habisan waktu ya. Berarti begini, ini manfaatnya begini mungkin nanti uji coba polling tadi. Kalau misalnya setiap daerah berkumpul di satu titik, itu akan mudah konfirmasi nanti. Misalnya nanti ketika disodorkan polling seperti itu, lalu handphone masing-masing peserta itu dinyalakan, kan akan ketahuan berapa persennya. Nah, nanti gampang misalnya apakah dia abstain atau bagaimana nanti. Kalau abstain kan tinggal dieksekusi saja seperti tadi. Kalau misalnya kalau ada kesulitan, itu mungkin bisa dibantu atau bagaimana kan gitu. Nah, itu saya kira keuntungannya atau manfaatnya ketika polling ini kita jalankan dan peserta atau delegasi itu berkumpul pada satu titik untuk memudahkan koordinasi. Iya. Mohon sayangnya itu ya yang dari satu titik itu tuh tidak munculnya. Harus punya perangkat semua. Oke, sebentar. Pak Rudi gimana Pak Rudi? Yang abstennya tidak muncul. Kalau bisa muncul jadi presentase dari keseluruhan nanti terdetek yang abstennya itu berapa persen mungkin. Kalau tadi kan dari yang masuk 100% yang masuk sehingga didapat hasil seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti pada saatnya nanti muncul juga yang absen sekian persen gitu. Paling begini Pak Dudi, sebentar Pak Imam ya. Tadi itu yang melakukan vote itu adalah 60% dari 15 orang. Ya. Berarti kan sisanya 6 kan? Nah, udah ketahuan. Yang tidak vote itu berarti 36%. 36% berarti sejumlah 6 orang tadi. Itu kan vote. yang tahu hostnya kan, yang tahu tidak muncul di layarnya itu. Oh, atau paling nanti solusinya nanti dibuat opsi berarti. Misalnya X, Y, Z sama abstain gitu. Paling seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau memang supaya lebih real, sehingga betul-betul yang memilih itu sekian itu semua yakin. Nah, gitu loh. Iya. Boleh nanti masukannya di ini. Jadi nanti di opsinya semuanya dicantumkan. Ya paling yang tidak memilih berarti nanti yang berkendala gitu. Ya, silakan. Ya. Nana. Jadi putus Pak Haji. Sinyalnya kurang bagus Pak Haji Dedi. Sudah. Dari Pak. Kalau Kiki Nana. Oke, sekedap. Kumaha Pak Dedi, kumaha? Mending rada sering Kiki Nana ngarah. Rada sering ya. Oke, boleh. Frekuensinya mungkin ditambah, Ari. Oke. Besok sambil setelah diskusi masalah tatib kita coba lagi sebelum selesai ya. Pak Eri, kalau pemilihan langsung kan itu ada bentuk fisiknya ya, hasil surat suaranya itu bentuk fisiknya ada.
Kalau secara ini kan virtual kita hanya tahu hasilnya aja. Untuk bukti digitalnya gimana ya Pak Heri? Ada bukti digitalnya dari web bisa diketahui. Oh gitu. Siap. Ini enggak kita untuk menjaga transparansi aja gitu kan. Soalnya kalau pemilihan kayak gini sensitif banget ya Pak Heri ya gitu. Bukan kita enggak percaya sama panitia, kita percaya kalau ada bentuk digital kan bukti digitalnya lebih bisa dipertanggungjawabkan secara profesional gitu Pak Heri. Tapi secara logika itu kita bisa terima karena ini yang bekerja adalah mesin, yang bekerja adalah komputer. Ketika partisipan memilih A, B, C, D-nya dengan berdasarkan pertanyaan yang dipilih tadi itu kan sistem yang bekerja. Jadi panitia atau campur tangan orang di sini sangat kecil kemungkinan gitu Pak Dani gitu. Tapi kalau memang butuh jejak digitalnya atau bukti itunya itu bisa kan bisa di screenshot misalnya tadi ketika dari 3 opsi tadi sangat ganteng atau kurang ganteng misalnya tadi ya. Tadi kan bisa ada ketahuan persentasenya berapa gitu. Itu adalah hasilnya, bukti fisiknya di situ Kang gitu. Tapi kalau misalnya si A milih mana, si B milih mana itu nggak muncul di sini gitu. Wah malah kabur Kang Dani. Dan sebenarnya kalau gini kan lebih rahasia daripada model pemilihan tertutup secara manual gitu kan. Kalau model Betul. pemilihan tertutup secara manual, setidaknya panitia atau tim yang ditugasi untuk memeriksa surat suara itu tahu si A milih siapa, si B milih siapa tahu. Cuma kalau ini benar-benar tidak tahu. Saya nggak tahu apakah Pak Happy milih saya kurang ganteng. Kalau tahu ya bising diarah ke saya gitu. Ke Pak Happy tak nggak wihna dihadang. Kerahasiaannya lebih terjaga ya Pak Happy ya. Iya. Kita tidak tahu tadi kan. Iya. Dia apa gitu ya tadi. Nggak tahu Jadi begini ya, maka latihan-latihan yang sering diadakan, lalu sosialisasi dan produk-produk Muswil nanti itu sebelumnya disosialisasikan untuk menyingkat, untuk mempraktiskan kegiatan pelaksanaan pada hari H, gitu kan. Tinggal hal-hal yang memang tidak bisa disosialisasikan pada waktu terdahulu itu harus dilaksanakan pada hari H. Gitu. Iya. Tadi Pak Imam silakan. Mau apa Pak Imam? Ya, ketika yang delegasi salah satu delegasi kota tertentu yang tidak menggunakan Zoom itu bagaimana Pak? Apakah suaranya bisa masuk? Maksudnya ininya melalui apa gitu supaya suaranya itu masuk gitu? Ya gampang kalau misalnya di situ misalkan Pak Dindin tidak bisa ikut gitu ya, tidak punya Zoom. Tinggal cari Al-Hawari yang punya Zoom, nanti tapi dengan catatan sebelumnya harus didaftarkan dulu. Misalkan si Pak Dindin nanti akan mau pakai Zoom dengan akun ini, gitu saja. Oh berarti harus perangkatnya harus ada berarti Pak ya? Ya idealnya begitu harus ada. Tapi ini juga kami juga mempertimbangkan memang ada Cirebon, bukan Cirebon apa? Pangandaran. Indramayu. Kalau Pangandaran saya belum dengar konfirmasinya Pak ikut atau tidaknya Pak. Soalnya di sini di formulir juga tidak mengisi gitu kan. Tidak ada upaya untuk mengisi formulir ataupun minimal telepon atau voice note WhatsApp pun tidak ada. Baik, berarti kalau gini saya terpaksa untuk berstatement agak keras juga namanya. Untuk daerah-daerah yang tidak ada respon, model Kota Sukabumi, Pangandaran, atau daerah manapun, nanti kita tanya ulang, apakah beliau-beliau masih menjadi bagian dari itu Jawa Barat apa tidak, gitu kan? Lalu begitu mungkin solusi paling kasarnya itu kan, gitu. Karena ya respon itu lemah dan rendah sekali. Jangan Pak, jangan terlalu kasar tuh Pak. Oh gitu.
Nah, begini. Jadi solusi untuk daerah yang tidak bisa mengikuti Jadi dengan Zoom, tanyakan aja kendalanya apa, Pak. ya sudah Pak Iman, Pak Imam sudah ditanyakan kendalanya. Iya. Bahkan tinggal disuruh kontak itu, tinggal coba telepon. Tapi sampai sekarang belum ada telepon untuk mengatakan iya atau tidak itu maksudnya. Kita juga pengurus wilayah tidak saklek yang tidak bisa ikut Zoom, tidak, itu enggak gitu kan. Maka dari itu Pak Happy membager atau. Maka dari itu kami SCM punya solusi terakhir, mereka menyimak via YouTube, live streaming di YouTube. Jadi si Kalau Zoom mau itu juga tinggal kemauan, ada nggak kemauannya nanti kan? Nah, Berarti gitu. bisa Jadi ikut, nanti kalau yang streaming via YouTube itu bisa ikut polling nggak, Pak? Cuma itu ya paling pollingnya. begini, nanti pollingnya mereka menyampaikan suaranya lewat panitia. Nanti dari panitia akan ditambahkan dari hasil result dari polling itu gitu. Jadi riweuh deui nya. Dan apa boleh bikin kalau nggak Itu SC yang akomodatif namanya itu. ya wayahnya kita sebagai negara yang punya demografi yang seperti ini ya mau nggak mau gitu. Jadi belum bisa 100% seperti Amerika. Waduh, naon deh hubungannya. Naon deh. Naon lah. Ya, sebetulnya SDM sih. Sebenarnya kalau SDM kita tunanetra itu rata semuanya, sudah bisa minimal mengenal sedikit teknologi gitu ya. Bisa semuanya sebetulnya gitu. Ya sebenarnya ini terjadinya tidak hanya pada kita tunanetra, nu ningali ge sama. Ya. Masih banyak juga yang melihat juga masih gaptek. Bahkan lebih kalau kita mau ini lebih hebat kita gitu. Insyaallah. Itu mohon maaf Pak Heri, Pak Happy. Itu kalau yang enggak konfirmasi ada berapa kabupaten kota, Pak? Ya, sisanya aja dari 22 ya. Hanya 15, berarti sisanya. Waduh, lumayan ya. Hampir setengahnya ya. Enggak ada. 7 atau 8. 22 berarti kan setengahnya 11. Itu kan sudah lebih dari setengahnya. Lebih. Oh, lebih dari 50 plus 1 bisa. Paling hampir sepertiganya. Iya, 66%. 66%. No abdi mah panas HP-na aja. Kan Pak U? Panas HP-na. Dihidan tuh Kak Pau, dihidan di kipasan. Nya kalau dihidan juga nyate. Dapat terlalu kulkas Pak U HP-na. Anu mawing ke Pak U pada pelaksananya ngariung di mana ngangge misalkan ngariung di TM nambut wifi-na gitu ngangge laptop gitu. Bade di KP abdi mah. Itu mantap. Mantap banget. Oh ya malah ngiringan tapi kaditu lah. Hebat Pak U di KP Pak U. Di KP mah ya bisa makan, ada kopi gitu, ada. Eta bari ngopi puyem MR teh gini ya. Puguh puyem di dinya tempatna aya. Aduh, ya Allah. Kuningan. Iya, saya kopi break ya. Soal virtual kan sakali ya. Gitu Pak JP. Puyem kuningan mah tewas Kuningan mah mau lihat ya. Kuningan mah. Puyem kuningan mah tewas mun puyem ketan mah. Tah eta. Aya, empuk oge aya. Aya puyem ketan. Pak Heri terang TM sagalanya dia teh sok TM ya Pak Heri. Eta mah gede-gede surat teh. Eta we gaduh sabaraha wargi di Kuningan jantan uningan. Oh, di kita gaduh pepotongan mamantanan. Sok nyosok jerok lah. Itu anak buah Pak U mah Allahu Akbar. Ya, berkaitan dengan tadi penggunaan Zoom. Tadi Pak, itu Pak siapa? Pak Heri. Ya. Mau nanya yang tadi pilihan baru ketemu barusan itu ya. Tahu mah kamar bae Pak Uya Kuningan teh.
Kuningan telah diwakilan ku abdi bae kalah. Ya. Terus kumaha Jadi kaos tapi UU. kaos aya apa ada ganteng, sangat ganteng. Nanti kita milihnya gimana tuh? Ya, Kan ada ganteng dipilih. sekian persen gitu. Nanti Oh, itu resultnya udah hasil tadi. Oh, berarti Pak UU Oh. tadi nggak keburu milih yang tadi. Iya, Oke, iya, enjing. iya. Enjing orang Wihan deui Pak UU, enjing. Nah, Nah, saya Ini tuh saya. orang Wihan deui nya, tapi saya ganti lah bising nanti ada yang protes nu eta we pertanyaanna gitu. Ulah tuh besok ada mingguan ongkoh. Nundutan ya teh Pak Una. Iya. Yang na capek Minggu teuing malam. meureun. Minggu sore, minggu siangnya. Besok Minggu siang nggak lama lah insya Allah, paling maksimal sebelum asar udah selesai. Ini sebenarnya ini deh. Enjing tabu 1, kalau bisa sebelum jam 1 udah mulai lah ya. Maksudnya udah join, jadi jam 1 udah tinggal tank gitu. Karena dan kalau bisa sebelumnya draft tata tertib dan program kerja itu dibaca oleh teman-teman. Saya udah posting filenya sudah, terus teksnya juga sudah, tinggal dibaca. Dan Pak Dedi nanti kalau saya nggak sempat share bisa minta ke Pak Dudi ya. Iya. Aduh, bagi-bagi. Ya, siap bade lingna Eta bade. Pak Haji Dedi Damang. Alhamdulillah Pak UU. File bade linkna filena atau nanti bade teksna kayak Ya, karena insyaallah siap di. Duh, anakku bangun. Berarti pakai pambimus lama cekap laptopnya hiji bae ku sasarangan ya Pak ya? Betul. Kalau untuk di daerah itu, satu daerah satu unit komputer, satu nanti diriung ku sarerea. Kecuali kalau dengan pas pollingnya. Tapi pas Masing-masing kalau pollingnya bisa. pakai handphone masing-masing. Gitu. Atau Pak Imam, misalkan gini Pak Imam, Pak yang di Cirebon tidak Cirebon Pak Dindin tidak punya Zoom. Nanti akun yang di Zoom-nya itu yang di laptopnya bisa dipakai Pak Dindin, yang lainnya yang 2 orang lagi pakai handphone bisa kan? Iya, Pak Eri lah, siap. Gitu. Cirebon mah tidak usah dikhawatirkan lah insya Allah. Oh berarti tetap kalau polling mau pakai handphone ya Pak Eri ya? Ya kalau polling, kalau usahakan pakai handphone masing-masing. Tapi kalau misalnya satu daerah mau dibulatkan suaranya jadi satu ya nggak masalah. Oh gitu. Gitu. Ya nanti tergantung pimpinan sidang nanti yang mengaturnya, bukan saya. Nanti pimpinan sidang mempersilahkannya apakah bagaimana gitu nanti. Tapi mungkin kalau menggunakan handphone dengan akun yang sudah didaftarkan berarti ya Pak Edi? Ya, konfirmasi akun itu nanti atau minimal nama itu ya paling tidak seminggu sebelumnya sudah didaftarkan lah gitu. Iya. Pak, atau sebenarnya didaftarkan? Bulan? Terus didaftarkan nih Pak Teh? Oh, Pak Haji Dedi kan bukan masuk peserta ya dari Ya. calon Enggak. jadi nggak masuk ke dalam formulir, jadi belum dimasukkan. Nantilah untuk yang termasuk calon-calon Dewan Syuro dan calon ketua juga nanti akan dimasukkan ke dalam grup nanti. Oh iya. Berarti ada daftar pemilih tetapnya gitu ya Pak Eri? Ada form juga harus diisi gitu? Enggak, itu yang sudah masuk ke dalam grup itu udah termasuk DPT. Cuman nanti akan dikonfirmasi nama yang akan digunakan di Zoom itu, baik nama di dalam sidang ataupun nama di dalam polling nanti siapa begitu. Siap. Ada pertanyaan Pak Heri? Silakan, Pak U. Kalau umpamanya nanti peserta ininya dirubah, namanya bisa ganti-ganti gitu. Maksudnya Dari ganti-ganti. Kuningan umpamanya dari Kuningan ada penggantian gitu siapa? Oh, kalau misalnya sifatnya yang berhalangan yang kiranya ini ya boleh aja Pak, tapi maksimal seminggu sebelumnya Pak. Oh iya. Gitu. Saya gitu Pak Haji. Atur nuhun. Sami-sami. Pak Ero damang ke Pak U. Pak Ero damang ke.
Pangestu nembe pupuseun istrina. Mohon. Suatuna pageng-ageng. Pageng mah. Ya, Dede tunggu dulu sama Ibu ya, sebentar lagi. Mohon iya, mana Pak Happy, mana Pak U, kalah. Agak-agak gimana? Kalah kabingung mana Pak U, mana Pak Haji Happy. Berantem itu. Eta Pak U. Soalnya sami-sami hajina ya mah ya. Ampun tuh dekat sepuhan ya banyak abdi deh. Baik. Saya. Seperti itu ya. Karena sekarang sudah jam berapa? Jam 10 lewat. Khawatir terlalu malam yang di tempat masing-masing udah pada noelan sepertinya yang di sebelah. Kayaknya gitu. Kode. Jadi saya nanti takut disalahkan gara-gara Pak Heri nih. Gitu kan. Nggak enak juga. Tadi pembahasan dari handphone, lalu ke laptop, dan tadi latihan polling. Masih ada yang ditanyakan tadi tidak? Ditanyakan lagi tidak? Sementara cekap ya. Cekap. Iya betul. Selebihnya akan kita lanjutkan besok di jam 13. Kalau bisa 10 menit sebelumnya sudah masuk ya biar. Dan kalau ini berkesempatan saya membuka amal baik untuk teman-teman, silakan digoingkan teman-teman yang tidak hadir di sini, yang punya kolega sesama daerah dengan daerah yang lain, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Cianjur yang hadir ya, Purwakarta, lalu Kabupaten Sukabumi, gitu. Silakan dikontak-kontak ya. Itpang Noelankeun, Bekasi, nah itu belum hadir juga, gitu. Bogor. Oh, Bogor, kabupatennya yang ikut, kota nggak? Belum. Kota nggak. Bandung Barat ada barusan Pak. Ada, cuma dia kesulitan di, padahal beliau udah sering itu, tapi kenapa ya? Gitu. Sinyal mungkin. Nggak, dia call internetnya belum diklik gitu. Oh. Memang rata-rata kesulitan di sana, Hari. Iya, makanya tadi saya bahas di situ itu, gitu. Call over internetnya belum diklik. Ya, belum diklik, pasti dia nggak akan nyala. Bandung Barat tapi ada ya barusan masuk ya? Ada, cuman kalau bingung mau wae suaraan cenah ngajanteng terus. Padahal dia paling awal tuh. Sebelum saya masuk, Pak Eman dulu udah masuk gitu. Pak Sulaiman. Pak Eman biasanya berketo. Pak Eman Sulaiman Husain ya? Sulaiman Husain itu. Oh iya. Bukan Pak Eman, bukan Pak Sulaiman. Bukan Pak Eman itu, bukan. Pak Eman pengurus Pak Sulaiman Husain, Kabupaten Bandung Barat ya. Iya. Senegara dengan Sirwan itu di beliau. Oh iya betul sekali Pak. Baik, sementara itu dulu ya. Kalau tidak ada yang tanyakan. Alhamdulillah. Pak Ketua, silakan closing statement dulu Pak Ketua. Baik, semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini itu akan menjadi bekal bagi kita untuk bermeeting audio di mana saja dan untuk kepentingan apa saja. Khususnya untuk kepentingan yang lebih dekat adalah kepentingan Muslim 5 ITMI Jawa Barat. Semoga Allah meridhoi kita semua, memberi balasan terbaik atas waktu, atas rezeki yang kita curahkan pada hari ini demi terselenggaranya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Sama kita akhiri dengan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.